Renungan pagi menjadi putra dan putri Allah oleh Ellen G. White, 15 Januari 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah gambar dan wujud Bapa. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya ini mengubahkan dan menggugah kehidupan kami masing-masing, agar kami mengenal Bapa hanya melalui anak. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Oma Tice Ayorbaba. Silahkan, Oma. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan di mana saja saudara berada. Bacaan renungan pagi menjadi putra dan putri Allah tanggal 15 Januari tahun 2021 berjudul Dia adalah gambar wujud Bapa. Ayat tema terdapat di dalam Ibrani pasal 1 ayat 3 yang bunyinya, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Mari kita ikuti penjelasannya. Siapakah Kristus? Ia adalah anak tunggal Allah yang hidup. Bagi Bapa, Dia adalah bagaikan perkataan yang menyatakan pikiran. Seperti sebuah pikiran yang dapat didengar. Kristus ialah sabda Allah. Kristus berkata kepada Filipus, Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Perkataannya adalah gemah perkataan Allah. Kristus ialah sama dengan Allah, cahaya kemuliaannya, gambar Allah yang kelihatan. Sebagai oknum yang memiliki pribadi, Allah telah menyatakan dirinya dalam anaknya. Yesus cahaya kemuliaan Bapa, gambar wujud Allah. Ibrani 1 ayat 3. Ada di dunia ini dalam rupa manusia. Sebagai juru selamat yang memiliki pribadi, Ia telah datang ke dunia ini. Sebagai juru selamat yang memiliki pribadi, Ia naik ke surga. Sebagai juru selamat yang memiliki pribadi, Ia mengantarai di meja pengadilan yang di sorga. Di hadapan tahta Allah demi kepentingan kita melayani serupa anak manusia. Wahyu 1 ayat 13. Kristus terang dunia ini menudungi kemuliaan ilahinya, lalu datang untuk hidup sebagai manusia di antara manusia agar mereka tanpa sampai dihanguskan dapat berkenalan dengan Khalik mereka. Kristus datang untuk mengajar bangsa manusia apa yang diinginkan Allah supaya mereka ketahui. Di segala langit yang di atas, di dalam bumi, di dalam air lautan yang luas, kita melihat perbuatan tangan Allah. Semua alam ciptaan menyaksikan kekuasaannya, hikmatnya, kasihnya. Tetapi bukannya dari bintang-bintang atau lautan atau air terjun kita dapat mempelajari kepribadian Allah sebagaimana yang dinyatakan dalam Kristus. Lemah lembut, berbelas kasihan, simpati, selalu mengingat kepentingan orang lain. Ia menampilkan tabiat Allah
dan selalu sibuk dalam melayani Allah dan manusia. Sebagaimana adanya Yesus dalam sifat manusia, Allah menginginkan agar para pengikutnya juga demikian. Di dalam kuasa-Nya, kita harus menghidupkan kesucian dan kemuliaan sebagaimana dihidupkan oleh Juru Selamat. Terima kasih. Demikianlah bacaan renungan pagi pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih atas penata layanan Oma Tice. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Dalam renungan hari ini kembali diingatkan kepada kita bahwa Allah Bapa menyatakan dirinya di dalam anaknya. Yesus adalah pikiran Bapa yang terdengar. Dalam tulisan lainnya, Nyonya White menyatakan, Review and Herald Juni 22, 1886, paragraf 4. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ini adalah bahasa penutup. Siapa yang akan tahan uji? Firman Allah bagi kita adalah fotokopi dari pikiran Allah dan Kristus. Juga sebelum manusia jatuh dan manusia diperbaharui sesuai gambar Kristus memiliki pikiran ilahi. Perhatikan, firman Allah yaitu Kristus adalah foto atau gambar dari pikiran Allah. Dalam bahasa Inggris disebutkan daguerreotype. Itulah sebuah kamera yang dahulu kala bisa lihat gambarnya sebelah kanan. Agar melalui anak Allah, kita manusia dipulihkan kepada gambar Kristus dan memiliki pikiran ilahi. Jadi, kita harus memiliki Kristus yang adalah pikiran ilahi, supaya melalui Dia kita memiliki pikiran ilahi yang sama dan diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Kemudian dalam Alfa dan Omega jilid 5 halaman 13, Nyonya White menuliskan, oleh datang tinggal bersama kita, Yesus harus menyatakan Allah baik kepada manusia maupun kepada segala malaikat. Ialah firman Allah, buah pikiran Allah yang diperdengarkan. Kutipan ini mendalam maknanya. Kristus yang adalah firman Allah adalah buah pikiran Allah yang dibuat terdengar, made audible. Dalam kalimat ini jelas tidak mungkin anak Allah itu muncul bersamaan dengan Bapa. Itu sebabnya saudaraku dalam Tuhan, Yohanes tuliskan, pada mulanya adalah firman. Artinya firman itu mempunyai permulaan, yaitu sejak Dia diperanakkan. Sejak Dia menjadi pikiran Allah yang diperdengarkan. Itulah sebabnya renungan hari ini menyatakan dalam Menjadi Putra dan Putri Allah, halaman 23, paragraf 1. Bagi Bapa, Dia adalah bagaikan perkataan yang menyatakan pikiran, seperti sebuah pikiran yang dapat didengar. Kristus ialah sabda Allah. Kristus adalah perkataan yang menyatakan pikiran Bapa. Artinya, apa yang Bapa pikir, Kristuslah yang mengucapkannya. Jadi, pikiran Bapa dapat terdengar melalui perkataan Yesus anaknya. Nah, mana yang duluan? Bicara dulu baru dipikir atau pikir dulu baru bicara? Yang benar adalah kita pikir dulu baru berbicara. Sebab apa yang kita sampaikan adalah dari apa yang kita pikirkan. Semakin jelas bahwa Yesus bukan muncul bersamaan dengan Bapanya, namun Dia diperanakkan. Sebab Allah Bapa menyatakan dirinya di dalam anaknya. Pikiran Bapa dinyatakan melalui dan di dalam anaknya. Yesus adalah cahaya kemuliaan Bapa, gambar wujud Bapa. Jika disebut gambar wujud Bapa, artinya tidak mungkin muncul bersamaan. Sebab jika disebut gambar, berarti sudah ada acuannya terlebih dahulu, yaitu Bapa. Itu sebabnya Roh Nubuat menuliskan dalam Youth Instructor Desember 16 tahun 1897, paragraf 5, yang berkata, dari kekekalan ada kesatuan yang lengkap antara Bapa dan Anak. Mereka adalah dua, namun hampir identik. Dua dalam individualitas, namun satu dalam roh dan hati dan karakter. Perhatikan saudaraku dalam Tuhan. Diulang-ulang, hanya dua. Bapa dan Anak sangat mirip.
hampir identik, karena memang Yesus adalah anak Allah yang Bapa peranakan. Itu sebabnya anak-anak kita mirip orang tuanya, karena itulah pola yang Bapa telah tetapkan. Anak pasti mirip orang tuanya. Lalu apa kesatuan yang Nyonya White maksudkan? Kesatuan dalam roh, hati, dan karakter. Bukan kesatuan karena sama-sama muncul atau satu pribadi. Bukan. Dan karena Yesus adalah gambar wujud Allah, maka Membina Keluarga Sehat halaman 383 paragraf 4 menjelaskan. Dengan mengenakan kemanusiaan atas dirinya, Yesus datang untuk menjadi satu dengan umat manusia dan pada saat yang sama menyatakan Bapa semawi kita kepada umat manusia yang berdosa. Ia sudah ada di hadirat Bapa dari mulanya. Ia yang menjadi wujud dari Allah yang tidak kelihatan itu. Dia saja yang sanggup menyatakan tabiat keilahian itu kepada umat manusia. Yesus yang adalah gambar wujud Allah, dia saja, yaitu Yesus, yang sanggup menyatakan tabiat ilahi kepada kita yang manusia berdosa. Kalau disebut dia saja, artinya hanya Yesus yang sanggup menyatakan karakter Allah Bapa kepada kita. Kenapa hanya Yesus yang sanggup? Masih dalam buku yang sama, Membina Keluarga Sehat halaman 380 paragraf 3 berkata, Aku dan Bapa adalah satu. Demikian penjelasan Yesus. Tidak seorang pun mengenal anak kecuali Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Allah Bapa menyatakan dirinya melalui anak adalah karena hanya anak yang mengenal Bapa, dan hanya Bapa yang mengenal anak. Tidak ada yang lain. Pernyataan ini Nyonya White kutip dari Yohanes 10 ayat 30 dan Matius 11 ayat 27. Renungkan saudaraku dalam Tuhan. Hanya Allah Bapa dan anaknya yang saling mengenal. Hanya dua oknum yang hampir identik, Bapa dan anak. Jadi, mengenal anak kita mengenal Bapa. Mengapa hal ini sangat penting? Membina Keluarga Sehat halaman 386 paragraf 1 melanjutkan. Pengetahuan akan Allah sebagaimana dinyatakan dalam Yesus adalah pengetahuan yang harus dimiliki oleh semua orang yang diselamatkan. Itu adalah pengetahuan yang menghasilkan perubahan tabiat. Kalau pengetahuan ini diterima, itu akan menciptakan kembali jiwa itu dalam peta Allah. Itu akan memberikan kepada manusia seutuhnya suatu kuasa rohani yang ilahi. Saudaraku dalam Tuhan, sungguh amat penting untuk memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah. Ini bukan pelajaran sampingan, ini yang terutama. Karena bukan hanya harus dimiliki oleh mereka yang mau selamat, tetapi pengetahuan yang benar tentang Allah menghasilkan perubahan tabiat atau karakter. Dan dengan memiliki kesempurnaan karakter melayakkan kita mewarisi kehidupan kekal. Itulah sebabnya Yesus berdoa, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa kita mengenal Allah Bapa satu-satunya Allah yang benar, dan kita mengenal Yesus Kristus yang telah Allah Bapa utus, yaitu anaknya yang tunggal yang dia peranakan, sebab dalam anaknya lah Allah Bapa menyatakan dirinya. Inilah pentingnya Yesus menjadi manusia, menjadi saudara kita, agar melalui Yesus kita dapat mengenal Bapa, diubahkan serupa dengan Dia, dan terima kehidupan kekal. Inilah pentingnya Yesus menjadi manusia, dan inilah pentingnya pengenalan akan Allah. Dan tidak hanya itu, renungan hari ini menutup dalam Menjadi Putra dan Putri Allah, halaman 23, paragraf 4, yang berbunyi, sebagaimana adanya Yesus dalam sifat manusia, Allah menginginkan agar para pengikutnya juga demikian. Di dalam kuasanya kita harus menghidupkan kesucian dan kemuliaan sebagaimana dihidupkan oleh Juru Selamat. Inilah pentingnya Yesus menjadi manusia yang sama dengan kita, agar kita dapat memiliki kehidupan yang sama dengan Yesus, yaitu Bapa di dalam Yesus dan Yesus di dalam Bapa, agar mereka, yaitu Bapa dan Anak, di dalam kita. Inilah doa Yesus kepada Bapanya, inilah kuasa yang Yesus janjikan itu, dan inilah hidup yang kekal itu. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran sejati ini, kebenaran yang menyelamatkan, yaitu mengenal Bapa melalui dan di dalam anak-Nya. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi hidup kami. Curahkan roh anak-Mu dalam hati ini ya Bapa, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.